Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Siti Kasyani dengan NIM 85777588 jurusan PG PAUD. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan analisis mengenai pilar-pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan relevansinya menjawab tantangan pendidikan nasional di era digital saat ini. Materi ini akan saya uraikan dalam 4 poin utama sesuai tugas yang diberikan. Pertama, makna pilar dalam pendidikan. Pilar adalah tiang penyangga atau dasar utama yang menopang berdirinya sebuah bangunan. Dalam konteks pendidikan, pilar berarti prinsip-prinsip dasar, nilai, dan landasan filosofis yang menjadi fondasi seluruh sistem pendidikan kita. Tanpa pilar yang kokoh, pendidikan hanya akan menjadi proses transfer ilmu tanpa arah, tujuan, dan karakter yang jelas. Pilar inilah yang menjamin pendidikan tidak hanya mencerdaskan otak, tetapi juga membentuk jiwa dan kepribadian bangsa. 2. Prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional kita, merumuskan prinsip pendidikan yang sangat mendalam dan relevan sepanjang masa, yang dikenal dengan semboyan ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Maknanya secara singkat, ing ngarsa sung tulodo artinya di depan menjadi teladan. Ini adalah prinsip bagi pendidik, pemimpin, atau orang tua. Siapa yang berada di posisi depan wajib memberikan contoh perilaku akhlak dan kerjasama yang baik. Pendidikan dimulai dari keteladanan, bukan sekedar kata-kata. Ing madya mangun karso, inilah di tengah membangun kemauan. Saat berada di tengah-tengah peserta didik, pendidik harus mampu menumbuhkan semangat, keinginan, dan kemandirian anak untuk belajar, berkarya, dan berkreasi. Peran pendidik di sini adalah pembimbing dan penggerak potensi. Tutwuri handayani artinya di belakang memberi dorongan. Di sini pendidik bertugas mendukung, memotivasi, dan membebaskan anak berkembang sesuai bakat dan minatnya, tanpa mengekang atau memaksakan kehendak. Pendidikan harus memerdekakan jiwa anak. Semboyan Ki Hajar Dewantara, pendidikan memerdekakan. Inti dari ketiga prinsip ini adalah pendidikan yang berpusat pada manusia, yang menghargai kodrat alam dan kodrat zaman anak didik. 3. Analisis relevansi dan tantangan di era digital. Kini kita hidup di era digital, di mana teknologi berubah cara kita belajar, berinteraksi, dan hidup. Bagaimana relevansi prinsip tadi dan apa tantangannya? Pertama, tantangan pembelajaran daring dan literasi digital. Di masa pandemi hingga sekarang, pembelajaran daring menjadi hal biasa. Prinsip ing ngarsa sung tulodo menjadi tantangan besar. Jika dulu guru menjadi teladan secara langsung, sekarang guru dan peserta didik sama-sama berhadapan dengan layar gawai. Tantangannya, bagaimana menjadi teladan ketika interaksi terbatas? Relevansinya justru semakin kuat. Di era banjir informasi, guru harus menjadi teladan dalam memilih informasi, menggunakan teknologi dengan bijak, dan menjadi sumber ilmu yang terpercaya. Literasi digital bukan hanya soal bisa pakai alat, tapi bijak menggunakannya. Kedua, tantangan karakter peserta didik. Di era media sosial, anak mudah terpapar bahaya asing, pergaulan bebas, dan informasi yang belum tentu benar. Prinsip ing madya mangun karso sangat dibutuhkan. Tugas pendidikan sekarang bukan hanya mengajarkan materi pelajaran, tapi membangun karakter dan jati diri bangsa. Tantangannya, digital sering kali membuat anak pasif, lebih suka menerima konten daripada berkarya. Maka pendidik harus kreatif membangun semangat belajar agar anak tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tapi pencipta yang berkarakter. Ketiga, tantangan peran guru. Prinsip Tutwuri Handayani menuntut guru berubah peran. Dulu guru adalah satu-satunya sumber ilmu, sekarang ilmu ada di mana-mana. Tantangannya, guru tidak boleh lagi bersikap otoriter atau kaku. Guru masa kini harus mampu berada di belakang, memberikan dorongan, memfasilitasi, dan mengarahkan anak mengenali potensinya sendiri. Teknologi adalah alat dan guru adalah pemandu agar alat tersebut menjadi kebaikan, membawa kebaikan. Jika guru tidak beradaptasi, posisinya akan tergantikan oleh mesin atau aplikasi. 4.
Solusi persoalan pendidikan nasional. Lalu, bagaimana pilar ini menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini? Masalah utama pendidikan kita saat ini adalah antara lain kesenjangan kualitas pendidikan, rendahnya karakter, dan ketidaksiapan menghadapi perubahan zaman. Melalui prinsip Ki Hajar Dewantara, solusinya jelas. Kita harus kembali pada keteladanan. Perbaikan pendidikan dimulai dari perbaikan perilaku pendidik dan pemimpin. Tidak ada gunanya kurikulum canggih jika pendidiknya tidak jujur atau tidak berintegritas. Pendidikan harus memerdekakan, berhenti mengekang kreativitas anak. Kurikulum harus memberi ruang bagi anak berkembang sesuai minat, namun tetap berakar pada budaya dan nilai luhur bangsa. Teknologi harus menjadi alat bantu, bukan pengganti. Prinsip Tut Uri Handayani mengingatkan bahwa peran manusia atau guru atau orang tua sebagai pendorong dan pembentuk karakter tidak bisa digantikan oleh gawai. Nah, jadi kesimpulannya, meskipun zaman berubah drastis, pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara tetap menjadi kompas. Teknologi boleh berubah, tetapi tujuan pendidikan membentuk manusia beradab, cerdas, dan mandiri tidak pernah berubah. Demikian penjelasan singkat saya mengenai pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.